Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sebuah video yang berkaitan dengan pembelajaran daripada SPSS. Dan pada video kali ini saya akan share mengenai tutorial bagaimana cara kita melakukan uji normalitas terhadap suatu data. Jadi, apakah data itu berdistribusi normal? Jadi kalau diibaratkan ya, data yang normal itu ibaratnya seperti gunung yang tinggi turun. Jadi tinggi rendah gitu ya. Jadi naik turun gitu. Maksud saya ya. Jadi itu adalah uji normalitas ya. Jadi dia itu bisa diketahui apakah data itu berdistribusi normal atau tidak dengan kita lakukan sebuah uji. Kenapa harus dilakukan uji normalitas? Karena uji normalitas sebagai gerbang pertama daripada apa sih jenis uji analisis yang akan kita gunakan nanti di dalam misalkan uji beda misalkan atau uji pair jadi yang berhubungan di dalam analisis statistik ya. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah apakah data kita itu sebarannya itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, caranya adalah dengan kita melakukan misalkan di sini ada dua data nih, ada nilai, ada gender. Gender ini menyimpan dua isi, yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Artinya dia ada grup. Jadi kalau kemarin sudah kita lihat di pertemuan pertama di video pertama ya, di variable view bisa kita lihat values-nya di sini ada jenis kelamin ini ada laki-laki dan ada perempuan. Jadi ada dua jenis. Jadi ada dua grouping values ya yang ada di dalam gender ya. Nah, tapi kalau nilai ya dia scale, dia nggak ada hal semacam itu. Jadi dia uh, interval rasio ya. Jadi 70, 72, 88 ya. Dia nggak ada grouping apapun ya. Sehingga di dalam kita melakukan analisis uh, uji normalitas ini kita bisa melakukan tindakan yang pertama atau yang harus kita lakukan adalah entry data atau input data ke dalam SPSS. Jadi di sini kebetulan saya sudah ada data yang sudah saya isi yaitu berupa nilai dan gender. Jadi ini kemungkinan penelitian yang akan melihat apakah ada hubungan gender dengan nilai. Jadi, tapi sebelum kita lakukan uji apakah ada hubungan tersebut, kita harus lakukan normalitas dulu. Apakah data ini normal atau enggak. Jadi, sehingga nanti kalau dia normal, kita pakai uji A. Kalau dia tidak normal, kita pakai uji B. Dengan jalan itu nanti kita bisa memastikan uji apa yang akan kita gunakan. Dengan jalan kita yang pertama itu uji normalitas. Jadi yang pertama kita klik analyze, kemudian kita pilih descriptive statistic, lalu kita klik button atau sub menu explore ya. Nah di sub menu explore ini udah masuk ya, tadi sudah saya coba masukkan, jadi saya coba keluarkan dulu ya. Normalnya dia seperti ini ya, jadi dia kelihatannya seperti ini. Nah oke, kita coba cancel ya, kita coba lagi ulangnya, analyze, descriptive statistic, lalu kita klik explore. Aduh udah masuk aja ini orang. Intinya kadang-kadang kita nemuinnya dia masih di luar ya. Kayak gini modelnya. Jadi kayak gini. Nah, kalau posisi kayak gini di mana kita masukkan setiap data yang seperti nilai, scale atau interval rasio kita masukkan ke dependent list. Sedangkan yang jenis kelamin ini yang jenis kelamin yang mengandung merupakan apakah dia mempengaruhi terhadap dependent, maka dia masukkan ke dalam factor list. Jadi kalau tidak harus ini sih, tidak harus apakah dia mempengaruhi, tapi intinya setiap data yang mengandung di dalamnya tersimpan dua, seperti gender kan ada dua grouping ini, ada laki-laki dan ada perempuan. Nah kalau itu masukkan ke dalam factor list. Selanjutnya kita centang button boot ya checklist ya boot ini ya. Kemudian klik button plots, lalu pilih normality ya. Biasanya sih belum kecentang ya. Kita centang aja normality. Kalau mau histogram boleh.
Jadi supaya kita tahu apakah seperti yang tadi saya sampaikan itu naik turunnya apakah kelihatan atau enggak. Nah, setelah itu kita klik continue, lalu kita klik OK. Kita tunggu output hasilnya dan oke kita bisa lihat. Jadi ini dia beberapa. Nah, histogramnya kayak gini mana dia? Harusnya sih. Nah, ini sebarannya dia naik. Cuman datanya kan nggak banyak nih. Jadi dia kita bisa lihat hasilnya langsung di ini. Nah, test of normality. Jadi bisa dilihat di dalam test of normality saya perbesar sedikit. Gimana cara perbesarnya? Oke. Nah, di test of normality ini kita bisa lihat ada dua. Satu Kolmogorov-Smirnov, satu lagi ada Shapiro-Wilk. Nah, di mana di Kolmogorov-Smirnov kita lihat signifikansi. Jadi kalau kita masuk ke dalam interpretasi hasil ya, interpretasi hasil dari sebuah uji normalitas ya. Di sini kita lihat di Kolmogorov-Smirnov sesuai dengan di kursor ya. Saya lihat aja di kursor ya yang double click to aktif itu ya. Nah, ini ya. Nah, ini kalau mau di ini ya. Maksudnya di sini ada yang tabel terakhir dari Kolmogorov-Smirnov sebelah kanan, jadi bukan yang Shapiro ya. Jadi ada batasannya nih, di dekat perbatasan ini ada tulisan sig titik itu namanya signifikansi. Jadi signifikansi itu artinya apakah dia benar-benar signifikan hasilnya gitu. Apakah dia real atau enggak gitu. Dia 0,200. Jadi dia nilainya 0,200 dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Dan yang di sebelahnya di Shapiro-Wilk dia 0,900. Jadi dia 0,900 untuk Shapiro-Wilk signifikansinya ya. Jadi yang kita baca adalah cuman signifikansinya aja ya. Kalau yang sebelahnya statistik sama diferensial atau perbedaannya itu enggak masalah. Yang kita lihat adalah interpretasi hasilnya adalah signifikansinya. Jadi dia signifikan 0,200 artinya data nilai maupun jenis kelamin itu berdistribusi normal. Dibuktikan dengan signifikansi 0,200 lebih banyak daripada 0,05 dalam uji Kolmogorov-Smirnov, atau dibuktikan dengan signifikansi 0,900 lebih banyak daripada 0,05 dalam uji normalitas Shapiro-Wilk. Lalu yang mana yang akan kita pakai? Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk? Dua-duanya sama signifikan ini. Dua-duanya menggambarkan data kita normal. Yang mana yang akan kita gunakan tergantung jumlah data. Kalau datanya lebih dari 40, kita bisa pakai Kolmogorov-Smirnov. Tapi kalau data kita kurang dari 40, bisa kita pakai Shapiro-Wilk. Oke, boleh kita lihat ada berapa jumlah data yang kita punya. Kita bisa close ya, yang output ini ya. Nah, ternyata kita punya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kita punya sekitar 20 data. Ada 20 data untuk nilai dan 20 data juga untuk gender. Jadi kita hanya punya 20 data. Berarti dia kurang dari 40. Maka yang kita pakai adalah uji normalitas Shapiro-Wilk. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan bisa berguna dalam proses penelitian bagi teman-teman sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.